Pemirsa N2S TV, salam dari Bencana Hidup. Pemirsa, apa yang terbayang dalam pikiran kalau disebutkan satu kata, konflik? Benar, perselisihan, pertengkaran, perdebatan, dan yang sejenis dengan itu yang akhirnya menimbulkan konflik. Kata konflik yang diawali dengan kata terjadinya perbedaan. Perbedaan itu bisa terjadi oleh karena pendapat yang beda, oleh misi yang beda, oleh prinsip yang berbeda, atau paham yang berbeda, sehingga terjadi perdebatan, perselisihan, percekcokan, pertengkaran, yang akhirnya menuju konflik. Konflik itu bisa bermacam-macam juga akhirnya. Tetapi mari kita telisik secara sederhana. Suasana ramai di pasar. Orang melakukan aktivitas jual beli. Para pedagang dengan orang-orang yang datang berbelanja. Terjadi interaksi. Mendadak bisa terjadi cekcok. Mungkin karena harga yang tidak sesuai, atau mungkin karena harga yang terlalu mahal, dan lain-lain. Terjadi perselisihan. Atau hanya sekedar salah senggol. Maklumlah suasana ramai di pasar. Bisa terjadi pertengkaran. Kalau bisa diselesaikan, amanlah itu. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan, berlanjutlah menjadi konflik. Itu kalau di pasar. Di tempat lain, pemirsa, misalnya di luar sana, di jalanan, sering terjadi pertengkaran, percekcokan yang akhirnya menimbulkan konflik, akhirnya berurusan dengan pihak polisi. Itu di pasar dan di jalanan. Ternyata pemirsa, konflik ini bisa juga terjadi di dalam ruangan, di dalam gedung. Misalnya, sekelompok orang-orang muda sedang melakukan rapat atau musyawarah. Tiba-tiba terjadi salah paham, tiba-tiba terjadi salah pengertian, kemudian pertengkaran, perkelahian, dan menjadi konflik. Baku hantam di dalam gedung. Masih ada lagi pemirsa. Pernah menyaksikan orang-orang yang kita sebut dengan yang terhormat, wakil-wakil rakyat. Bahkan baku hantam karena perbedaan pendapat, perbedaan paham untuk menyampaikan sesuatu, sehingga terjadi cekcok, perkelahian, baku hantam di ruang sidang gedung wakil rakyat. Konflik bisa dimulai dari mana saja. Kalau kita kembangkan lagi pemirsa, sebuah konflik bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, menyita perhatian dunia. Peperangan antar negara misalnya. Apa yang terjadi di sana? Awalnya adalah karena ada perbedaan paham, perbedaan prinsip, dan mungkin hanya masalah perbatasan dua negara. Terjadi konflik. Masing-masing negara mensiagakan pasukannya di wilayah perbatasan. Konflik antar negara. Pemirsa, dari seluruh rangkaian contoh sederhana tadi,
apa yang dapat kita ambil pada diri kita sebagai manusia, makhluk yang disebut berbudaya. Apakah pernah terpikirkan bahwa sesungguhnya konflik itu ada pada diri kita? Mungkin konflik kita, dengan istri atau dengan suami, ada perbedaan pendapat sehingga terjadi pertengkaran, bersih diam-diaman, konflik di sana. Atau mungkin kepada anak atau anak-anak yang berebut harta warisan sehingga terjadi percekcokan, perkelahian, bahkan kadangkala pembunuhan. Konflik di sana ada. Itulah konflik batin. Konflik batin dapat disebut sebagai pergulatan antara jalan pikiran kita dengan suara hati dari dalam. Terjadi pergulatan. Semisal, kalau begini caranya, lebih baik aku diamkan dia. Seumur hidupku tidak akan bicara dengannya. Mungkin itu dalam pikiran. Tetapi suara hati melakukan pergulatan. Tidak baik. Apapun ceritanya, dialah tetap anakmu. Biar anak, tapi kalau sudah kelebihan dan kelewatan, tidak pantas lagi disebut anak. Pergulatan batin, pemirsa. Rupanya begitulah manusia ditakdirkan dengan adanya akal dan pikiran. Pergulatan batin itu sesungguhnya bermula dari diri sendiri. Oleh karena pendapatnya, oleh karena pahamnya, maka disampaikan kepada orang lain percaya, disebarkan kepada orang lain, tidak percaya, terjadi perdebatan, percecokan, dan konflik pun terjadi. Konflik sosial adalah perbedaan pendapat atau perbedaan penerimaan antara kelompok masyarakat. Konflik sosial. Tawuran anak-anak sekolah, tentu ada masalah di sana. Tawuran antar warga, ada konflik di sana. Dan konflik politik, ini lebih luar biasa lagi. Macam-macam dibicarakan sehingga menimbulkan pendapat pro kontra. Akhirnya menyebar, terjadilah konflik sosial. Pemirsa yang berbahagia, membicarakan masalah konflik hari ini tentu tidak akan selesai hari ini. Karena apa? Begitu banyak masalah di luar sana. Akhirnya menjadi milik orang banyak, menjadi milik publik yang masing-masing mengartikannya secara berbeda. Kalau begitu, apa yang sepantasnya kita lakukan? Berbijaklah menyikapi situasi dan kondisi. Lihatlah kondisinya. Konflik antara ya dan tidak, antara benar dan salah. Sebaiknya Anda tidak berpihak. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Bejana Hidup hari ini. Salam dari saya, sampai jumpa.